Halo semua, siapa sih yang tidak mengenal Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia? Di sini kita akan membahas biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana sih kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia? Ini yang akan kita bahas bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sokemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat dia lahir, nama ini diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Di masa kecil, dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun, pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hogere Burger School. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokrominarto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan, serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke KAS Kota Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Al-Gimini Study Club. Klub inilah yang menjadi bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia sedang disiapkan, tiba-tiba Soekarno dan Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Seperti apa ya kisahnya? Nah, karena aktivitas politiknya, Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Ende Flores karena dianggap terlibat dalam gerakan nasionalis yang dianggap merusak ketertiban kolonial. Selama masa pengasingan, Soekarno banyak menulis esai dan pidato yang menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno bisa bebas dari penjara setelah membacakan pledoinya berjudul Indonesia Menggugat di hadapan pemerintah Hindia Belanda, anggota PNI, dan masyarakat umum. Setelah itu, Soekarno dibebaskan dari penahanan pada tahun 1942. Pada awalnya, Soekarno mendukung kedatangan Jepang. Kebijakan pendirian organisasi seperti Jawa Hakokai, Pusat Tenaga Rakyat Putra, BPUPKI, dan BPKI menjadi pengaruh Jepang untuk mengajak kaum nasionalis bergabung. Selama menjabat sebagai presiden, Soekarno memiliki banyak prestasi di dunia internasional. Beberapa keberhasilan yang diraih suksesnya. Pertama, Konferensi Asia Afrika KAA, kedua, pembentukan gerakan non-blok GNB, dan ketiga, hubungan diplomatik dengan negara besar seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Pada periode 1963 hingga 1966, Soekarno menyulut ketegangan dengan Malaysia dengan alasan tidak menyetujui penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan koloni Kerajaan Inggris. Dan pada tahun 1965 terjadi insiden G3OS PKI yang menjadi awal kemunduran kepemimpinan Soekarno. Akibat G3OS PKI, kondisi Indonesia tidak stabil yang mengharuskan Soekarno bertindak mengeluarkan surat perintah 11 Maret, Super Semar. Dari surat inilah kemudian mandat kepemimpinan berpindah ke Soeharto hingga secara resmi 1967 Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Ia meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Nah, itulah biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kita sebagai pemuda penerus bangsa harus mengikuti jiwa kepemimpinan seperti Soekarno, pantang menyerah dan selalu berusaha. Cukup untuk hari ini, terima kasih semuanya. Bye, sampai jumpa.